siang, Mbak. Selamat siang, Kak. Dengan siapa? Kenalin ya, namaku Nisrina Fatin Thoibah, biasa dipanggil Ninis. Ya, salam kenal, Ninis. Ninis dari mana? Aku tinggalnya di Cilegon, Kak. Perjalanan dari rumah ke sini gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar, Kak. Ya, karena Ninis sudah perkenalkan diri Ninis, sekarang giliran saya perkenalkan nama saya Iin Robatul Aini. Ninis bisa panggil Iin atau Kak Iin, apapun itu terserah Ninis. Sebelumnya Ninis udah pernah konseling? Sejauh ini kalau yang memang konseling itu kayaknya belum sih, Kak. Berarti ini baru pertama kali konseling ya? Saya ucapkan terima kasih karena Ninis sudah percaya kepada saya untuk konseling hari ini. Jadi saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi konseling yang akan kita lakukan itu konseling individual, yang dimana dilakukan secara face to face atau secara tatap muka dengan saya sebagai konselornya dan ini sebagai kliennya. Tujuannya itu untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Ninis hadapi saat ini yang mengganggu kegiatan sehari-hari Ninis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada sih, Kak. Saya lanjut ya. Di konseling individual ini Ninis tidak perlu khawatir akan rahasianya tersebar luaskan karena kita di sini sama-sama menjaga asas kerahasiaan yang dimana kita tidak boleh menyebarluaskan cerita klien dan begitupun sebaliknya. Dan ini kesini datangnya secara sukarela atau dengan kepaksaan orang lain? Sukarela aja sih, Kak. Gitu. Berarti emang bener-bener mau konseling ya hari ini. Sampai sini cukup dipahami atau ada yang ditanyakan? Cukup, Kak. Ya, sebelum kita mulai kegiatan konseling individual kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan konseling hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silahkan ceritakan apa yang sedang dia alami oleh Ninis. Langsung aja ya, Kak. Mungkin sejauh ini sih dari diri pribadi Ninis sendiri tuh kayak ada yang namanya ngerasa tuh kayak Ninis tuh kayak kurang dihargai nih sama teman-teman lingkungan. Apa ya, khususnya di lingkungan Ninis sendiri sih gitu, Kak. Kayak yang dimana apa ya? Walaupun Ninis ada di situ gitu tuh. Jadi misalkan lagi di suatu tempat. Nah, itu tuh kita tuh kan lagi bareng-bareng loh gitu, walaupun ada Ninis di situ tapi kayak nggak tahu kenapa Ninis tuh kayak ngerasa kayak kurang dihargai sama teman-teman gitu. Terus kayak Ninis lebih sering juga, kita kan gimana ya, yang namanya berinteraksi atau ngobrol itu kan kalau yang namanya disapa kan kita harus apa ya, menjawab gitu ya, Kak. Nah, sering banget Ninis tuh kayak ngalamin misalkan ketika Ninis sapa nih orang tersebut gitu kan, kayak dia tuh sering suka bahasanya mah, kalau bahasa kitanya mah suka dikacangin gitu, Kak. Gitu tuh kayak apa ya, kenapa sih orang itu tuh sering apa ya, istilah kitanya sering ngacangin Ninis gitu kalau Ninis ajak bicara gitu kan. Kayak jadi apa ya, kayak ngerasanya kenapa sih orang itu tuh kayak ketika yang lain manggil atau nyapa mah langsung direspon gitu, Kak. Kayak kok gitu ya, jadi kayak ngerasa kenapa ya gitu orang itu tuh gitu tuh, Kak. Terus kalau apa lagi ya, ini sih, oh iya, kayak ada juga ngerasain kayak di lingkungan mana gitu ya, di lingkungan A gitu ya. Nah, Ninis tuh dideketin nih sama lingkungan itu tuh ketika lagi ada butuhnya aja, Kak, gitu kan. Ya namanya kita kalau dibutuhin ya Ninis mah mau-mau aja gitu, Kak ya. Tapi ketika di luar agenda itu, di luar kayak acara have fun gitu ya, itu Ninis tuh kayak kurang, bahasanya kayak kurang dirangkul aja sih gitu. Nah, itu aja sih, kayak kenapa sih orang tuh giliran butuhnya mah ke Ninis gitu, Kak ya. Jadi kayak oh ya udahlah gitu kan, jadi kayak ngerasanya tuh jatuhnya kayak kayak dimanfaatin gitu ya. Nggak tahu perasaan aja atau gimana gitu, Kak. Ninis ngerasain itu udah berapa lama? Semenjak kuliah ini sih, kuliah ini.
itu dengan orang yang sama atau dengan lingkungan yang lain pun Ninis ngerasa dilakukan hal yang sama seperti itu? Berbeda-beda sih Kak gitu, terkait tadi yang kayak Ninis dibutuhkan itu kayak di lingkungan mana, terus ketika yang tidak dihargai juga sebenarnya itu kayak hampir di semua lingkungan sih kayak gitu rata-rata gitu. Nah, apa Ninis sudah pernah nyoba ngomong ke orang tersebut kalau Ninis tuh ngerasain hal itu? Enggak Kak, karena takutnya kayak hal itu tuh takutnya kayak oh cuma perasaan aja gitu kan. Jadi ya nggak coba berbicara sih sama orang yang bersangkutan itu di lingkungan itu, enggak. Kenapa Ninis bisa menyimpulkan kalau orang-orang tersebut itu ngacangin Ninis gitu? Apa sebelumnya pernah ada masalah atau itu hanya pikiran Ninis aja? Gimana ya kalau soal itu? Soalnya kayak hampir setiap lagi kumpulan itu tuh ngalamin yang kayak gitu kan. Jadi nggak tahu emang karenanya pikiran diri Ninis aja atau emang orangnya tuh begitu gitu kan. Ya kayak gitu sih Kak. Tapi orang-orang itu kalau ke orang lain itu pernah ngacangin juga atau enggak sepenglihatan dari Ninis gitu? Nah kalau dari penglihatan Ninis tuh enggak sih, berbeda gitu, cara meresponnya pun berbeda. Nah, terus sekarang ekspektasi Ninis ke teman-teman Ninis itu seperti apa? Kalau soal itu ya maunya kayak sama rata aja sih gitu, perlakuan dari orang tersebut ke yang lain pun sama gitu kok perlakuannya ke Ninis gitu, jangan kayak kayak membedakan gitu kan, nggak mau gitu ya, nggak enak juga. Lanjut ya Kak, jadi kayak Ninis juga kayak ngerasain apa dari hal yang tidak dihargai itu mungkin karena dilihat dari fisik gitu ya, karena emang di lingkungan itu tuh ketika yang yang dirangkul itu hanya orang-orang tertentu, kayak misalkan ya mungkin lihat dari lihat dari look sih emang oke gitu ya, takutnya emang namanya orang itu kan nggak tahu ya Kak, mungkin berhubung dari Ninis itu kayaknya kurang deh gitu kayaknya, jadi orang-orang itu suka ngerangkulnya tuh ke orang-orang tertentu aja gitu sih Kak, gitu. Itu nggak tahu, kayaknya emang feelingnya tuh emang begitu gitu. Itu teman-teman Ninis cewek semua atau ada cowoknya? Nah itu dua-duanya Kak, cewek cowok. Nah, Ninis udah pernah ngelakuin sesuatu nggak sih, misalnya biar nggak kepikiran hal itu, Ninis ngelakuin apa gitu, upaya apa yang udah Ninis lakuin untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif dari Ninis sendiri itu? Nah iya Kak, jadi kalau dari Ninis itu kan berhubung kayak hal yang kayak gitu aja kadang suka kepikiran gitu ya, kadang ya sampai mau tidur juga kayak mikirin oh kenapa ya orang tuh begitu gitu, sampai kepikiran kayak gitu kan sebelum tidur itu kan. Jadi nah terus kayak sempet juga sharing sama temen juga gitu kan, ya intinya mah kayak kita tuh perlulah yang namanya sikap bodo amat gitu ya, maksudnya nggak peduli sama akan hal yang nggak penting itu. Ya emang bener sih gitu kan yang dibilang itu, cuma maksudnya diterapin di Ninis itu kayaknya belum nih gitu tuh, jadi masih suka hal-hal yang kayak gitu tuh, masih suka kepikiran. Jadi upayanya kayak cuma itu sih, harus punya sifat yang nggak pedulilah akan hal yang nggak penting gitu. Ninis kan kuliah ya katanya tadi. Selain kuliah itu apa ada kegiatan lain di luar perkuliahan? Kalau dari Ninis itu ikut sih Kak yang namanya di luar organisasi lah gitu, organisasi di kampus ataupun di luar kampus. Nah maksudnya di luar kampus itu kayak kegiatan di lingkungan kepemudaan di lingkungan rumah gitu sih Kak. Nah di lingkungan itu apakah orang-orangnya sama yang seperti Ninis bilang tadi apa gimana? Kalau soal yang tadi memang di organisasi ataupun yang di lingkungan rumah pun sebenarnya itu hampir sama sih gitu tuh Kak, kayak gitu. Jadi kayak maksudnya emang salah satu dari yang disampaikan tadi itu emang masuk gitu tuh kepada lingkungan yang di rumah maupun yang di kampus gitu. Tapi Ninis punya temen yang benar-benar Ninis dekat dan percaya buat nyeritain ini gak sih? Kalau soal itu ada sih, cuma memang belum sedalam itu sih Kak. Nah Kak, jadi dari
cerita atau masalah yang tadi disampaikan itu ya Kak. Nah kira-kira ada nggak sih kayak solusi atau harusnya gitu tuh, ini seharusnya bagaimana atau ada hal lain gitu ya emang supaya apa ya tidak seperti itu lagi sih Kak. Nah, Ninis kan udah tahu ya kalau itu dari pemikiran Ninis sendiri, belum tentu orang-orang tersebut beneran ngacangin Ninis. Kita nggak boleh negative thinking, kita harus positive thinking dengan orang lain. Mungkin Ninis bisa ngurangin pemikiran negatif itu, walaupun emang susah, dicoba dulu dikit sedikit karena kalau udah terbiasa pasti bakal bisa. Dan mungkin Ninis juga bisa lebih enjoy aja ke teman-teman itu, anggap mereka beneran sayang sama Ninis gitu ya. Mungkin Ninis bisa lakuin hal tersebut dulu untuk mengurangi pemikiran negatif yang muncul dari diri Ninis, karena itu emang gak baik gitu ya, gak baik, dan itu bisa buat kita kepikiran terus menerus gitu. Jadi setelah kita berdiskusi panjang lebar, upaya apa yang akan Ninis lakuin nih ke depannya jika hal tersebut terjadi lagi gitu. Ya mungkin ya tadi yang disampaikan sama Kak In gitu ya, kan kita kayak harus udah gitu ya, harus buanglah jauh-jauh pemikiran negatif itu kan ya, karena emang gak baik juga ya. Mungkin dari Ninis itu pribadi mulailah harus bisa, udah harus kayak apa sih namanya, buang jauh-jauh lah pemikiran hal negatif itu ya, jadi supaya ya nggak kepikiran juga atau hal-hal lain juga gitu. Dari pembicaraan kita tadi, apa yang bisa Ninis simpulin nih dari percakapan kita tadi? Mungkin dikit ya Kak, apa yang nggak panjang gitu dari Ninis itu mungkin. Jadi terkait masalah yang tadi disampaikan itu ya Kak, jadi emang terkait pemikiran negatif sih yang tadi disampaikan oleh Kak Iin juga, emang kuncinya tuh di pemikiran negatif itu ya. Jadi kayak kita tuh nggak boleh lah berpikiran negatif sama orang, kita harus berpositif thinking. Nah emang tantangannya tuh kayak ya emang susah sih, orang harus berpositif thinking itu emang gak gampang, gak mudah gitu ya Kak Iin ya. Terus emang dari Indonesia juga emang harus belajar juga sih buat kedepannya, kayak harus belajar menerima atau apa ya namanya, buang-buanglah pemikiran hal yang kurang baik gitu sih, jangan berburu sangka kepada orang gitu kali ya Kak. Kira-kira kapan Ninis akan mencoba hal tersebut yang Ninis lakukan? Mungkin dari nanti ketika kita lagi kumpul di lingkungan tersebut, mungkin berusaha mencoba sih Kak, membuang hal-hal yang kurang baik. Kumpulan itu adanya kapan Ninis? Belum tahu sih Kak, mungkin minggu depan atau bulan depan sih Kak. Kira-kira kapan kita akan melakukan konseling lagi untuk mengetahui hasil yang udah dilakukan oleh Ninis? Mungkin 2 minggu ke depan ya Kak, gitu, karena kan nanti minggu depan nih di lingkungan tuh pasti ada yang namanya kumpulan-kumpulan tuh pasti ada. Ya, mungkin kita akan melaksanakan konseling lanjutan di 2 minggu ke depan ya. Ninis nanti konfirmasi aja ke admin saya untuk melakukan konseling yang kedua. Mungkin kita cukupkan di sini ya Mbak Ninis, karena Mbak Ninis juga udah tahu kapan mau ngelakuin hal tersebut. Karena jam kita juga sudah habis, kita cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan hati-hati di jalan. Sampai jumpa di 2 minggu ke depan. Ya Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama.